seluruh harimu cari menenangkan. Langkah kaki menuju tujuan. Terwujudkan mimpimu jadi kenyataan. Jangan menyerah pada keadaan. Yakinlah kau bisa, itu yang kau butuhkan. Hadapi dan akan silakan tangan. Itu yang mengesahmu kalian kemenangan. Keberhasilan bukan bagian dari takdir. Itu adalah pilihan. Bangkitlah semangat perjuangkan mimpimu. Tak akan ada kemajuan tanpa tidak perubahan. Hidup kita hanyalah untuk sekali. Jadikanlah itu sangat berarti untuk kita. Segera Anda saksikan acara yang menggugah inspirasi hadir ke hadapan Anda. Halo Nusantara, kita sambut pembicara nomor 1 Indonesia, Tung Desem Waringin. Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Berikan tos karena dikatakan Anda dahsyat. Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya banyak dahsyat. Selamat malam. Apa kabar? Dahsyat. Mantap. Topik kali ini kita adalah tentang penundaan. Apa ya? Sebentar, judulnya ditunda dulu, boleh? Sebentar, daripada ditunda langsung take action cari judul yang benar, boleh? Ayo ikutin saya semua. Peserta di rumah, baik TDW Show di rumah ataupun di studio, mari kita ikutin. Menanam tindakan, ayo. Menanam tindakan. Ekspresinya, ayo. Menanam tindakan. Menanam tindakan. Membuang penundaan. Menuai keajaiban. Wih, tepuk tangan sekali lagi ya, saudara. Kalau kita tunda-tunda, tentu saja kita tidak akan pernah sampai ke goal yang kita impikan. Ya atau ya? Ya. Pertanyaan saya mohon kejujurannya. Siap? Siap. Juga peserta TDW Show di rumah, saya mohon Anda juga jujur. Tolong dijawab. Siapa yang hadir di sini ataupun di rumah yang hobinya menunda? Angkat tangan, katakan saya. Loh, kok Anda tidak angkat tangan? Oh, saya tahu. Dia angkat tangan pun ditunda. Nanti duluan loh ya. Semua orang pasti senang menunda tanpa disadarin. Semua orang termasuk saya, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita harus mengakui baru kita bisa berubah menjadi maju. Ya atau ya? Ya. Tanpa disadari Anda menunda hal-hal tertentu sehingga Anda tidak take action ke tempat yang Anda inginkan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, Anda menunda itu biasanya apa yang menyebabkan penundaan? Yo, biasanya kenapa kok Anda menunda? Malas. Kalau malas kelihatannya tidak ada obatnya, Bu. Karena itu penyakit turunan, betul lah. Jadi kakek kita pernah malas, engkong kita, papa kita malas, ya sudahlah, kita turunan malas, betul? Jadi apa boleh buat, Bu, tidak ada obatnya ya. Jadi tidak usah dibahas, oke? Enggak, nanti kita akan bahas satu persatu caranya bagaimana ngatasin malas tadi. Sip? Sip. Jadi tentu saja, sekali lagi, malas itu ada sebabnya. Kenapa kok Anda menunda? Karena malas. Malas itu karena apa? Kenapa kok Anda malas? Ayo, kenapa? Capek, Pak. Capek. Boleh juga gitu ya. Nah, gini Bapak Ibu, kalau capek, betul, kita seringkali peserta TDW Show di rumah yang saya cintai juga di studio, orang menunda karena low energi. Karena apa? Low energi. Maksudnya apa? Tadi capek. Kita tidak punya energi untuk mau bangun tidur lagi ya.
Nah, inilah yang terjadi. Kalau kita low energi, tentu saja kita akan sering menunda. Ya atau ya? Ya. Siapa yang bagaimana pengen tahu resepnya seorang Tung Desemaringin? Very high energy siang dan malam. Siapa yang mau katakan saya? Jadi orang rata-rata capek itu 3 polusi. 3 apa? Polusi. 1 polusi makanan. 1 polusi makanan. Kalau Anda salah makan, Anda bisa low energy. Anda makan yang salah, Anda low energy. Caranya makan yang tepat bagaimana? Belajar sama dokter ahli gizi, oke? Suruh saya jawab juga. Iya, suruh saya jawab. Emangnya saya dokter gitu ya? Saya tunda. Ini nanti kita jawab. Jadi polusi makanan itu membuat kita low energy. Kalau Anda makan yang salah, membuat energi Anda sangat-sangat rendah. Kalau Anda makan terlalu banyak protein, nah wajah-wajahnya kayak bapak di sini. Itu keserep Pak, keserep. Kalau Bapak Ibu makan sayur segar, buah segar, segar. Nah gini loh. Singa pun Bapak Ibu, binatang-binatang yang pemakan daging itu biasanya jumlah tidurnya banyak. Ya atau ya? Ya. Singa begitu makan daging, 2/3 waktu singa tidur Bapak Ibu. Kalau buaya sekali makan daging seminggu tidur, betul? Ya. Kalau ular makan daging sebulan tidur Bapak Ibu. Nah wajahnya kayak bapak ini tadi. Ampun Pak, ampun, sorry, guyon, salahnya. Guyon Pak, Jadi sekali lagi itu Bapak Ibu, Anda makan sayuran segar, kemudian Anda minum air putih yang dalam jumlah yang cukup. Air putih dalam jumlah yang cukup. Berapa? 8 gelas, 2,5 liter, 1 galon. Sebanyaknya Anda bisa Bapak Ibu. Jadi ada ukuran yang salah. Dari sekarang mestinya para guru mengajarkan kita minum bukan sebanyak mungkin, kembung, betul? Bukan 8 gelas, gelasnya kecil. Atau gelas yang 1 literan. Nggak bisa Bapak Ibu. Ukuran yang paling pas gini Bapak Ibu. Setiap 100 kilo berat badan kita harus minum 3 liter. Minum berapa? 3 liter. 100 kilo. Kalau bobotnya 50 kilo? 1,5 liter. Kalau 80 kilo? Mikir saya. Sana lulus SD atau berapa? 2,4 liter. Pokoknya dikalikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda 60 kilo, berarti harus minum berapa? 6 kali 3, 1,8 liter. Itu lebih make sense Bapak Ibu. Kalau Anda olahragawan, tentu saja harus nimbang. Sebelum olahraga, sesudah. Kalau kurang, tambahin air minum. Air putih. Anda akan high energy. Sayur segar Bapak Ibu, terus kemudian buah segar Bapak Ibu, yang fresh Bapak Ibu, tambahin lagi air putih dalam jumlah yang sesuai dengan berat badan kita. Ini lebih masuk akal. Masuk akal? Masuk akal. Kalau anak Anda beratnya 20 kilo, minum air 2,5 liter tadi. Salah ukuran ini. Guru-guru nih sering ayo ngajar yang benar gitu ya. Nah, kalau 20 kilo harus minum berapa? 600 mili. Berapa? Ini lebih masuk akal. Masuk akal? Masuk akal. Semuanya tangan kanan ke atas dulu semua, goyang-goyangkan pakai masuk akal. Das. Nah, sekarang tadi kalau capek semoga terjawab. Polusi makanan, Anda makan yang benar Bapak Ibu, Anda akan lebih segar. Tentu saja cara bernapas itu penting juga. Terus polusi pikiran nomor 1. Karena banyak orang Bapak Ibu kalau pikirannya negatif, dia akan jadi loyo. Saya tanya, siapa yang pernah pacaran angkat tangan? Siapa yang tidak laku angkat tangan? Anda tidak laku gitu ya. Mau saya bantu, saya jualin. Dia menunda diri terus Bapak Ibu, tidak pernah jualan diri. Saya jualkan pun jangan Pak, ditunda dulu ya. Padahal yang ganteng, rambutnya kayak Tintin gitu kan, ganteng, keren juga. Jos, no, bagus. Nah sekarang Bapak Ibu, ini sampai di mana? Nah lu aja. Gara-gara ada lu yang lain lagi. Polusi pikiran. Kalau polusi pikiran Bapak Ibu, tentu saja contohnya kalau Anda lagi pacaran, lagi capek, lagi apa? Lagi capek. Anda siapa yang pernah ngalami, entah waktu Anda sudah kerja atau masih kuliah, lagi pacaran Bapak Ibu, tapi Anda belum capek Bapak Ibu, mau makan nanti ya, di waktu Anda tinggal di kos atau di rumah, ayo makan dulu nanti. Nanti ya. Mendadak ada yang telepon, dulu.
Anda angkat sama nih. Halo. Wih, ternyata pacar kita. Ya, halo. Gimana anu? Nonton. Oke. Sekarang juga siap. Yuhu. Langsung mandi. Pakai minyaknya. Gua kasih semua. Langsung berangkat nonton. Nah, siapa yang pernah ngalami dari capek mendadak Anda full energi seperti itu? Siapa yang pernah ngalami? Angkat-angkatan saya. Nah, berarti kan capek hanya pikiran Anda, ya toh ya? Kalau Anda memikirkan pacar Anda yang semlohe, wah, yang celegu, hewes-hewes, yang apa? Ya tentu saja semangat, betul? Anda tidak akan menunda lagi kalau Anda jago merubah fokus juga, betul? Jadi capek adalah polusi pikiran. Berikutnya polusi makanan, polusi gaya hidup. Polusi apa? Anda kena radiasi, kena begini, sinar matahari terlalu banyak dan segala macam, semua itu harus diperbaiki supaya Anda high energy. Supaya Anda apa? High energy. Sekarang kita lanjutkan. Lanjut. Kenapa kok Anda menunda lagi? Apa? Takut gagal. Oh, ibu takut gagal karena perfeksionis. Nanti kalau gagal gimana? Kok gagal gimana? Bapak Ibu, perfeksionis adalah standar terendah dalam kehidupan. Weh. Kenapa kok terendah? Karena Anda tidak take action. Betul? Takut Ben tidak pernah take action. Jadi Bapak Ibu yang betul bukan perfeksionis, kita harus progresionis. Inggrisnya ada nggak ya progresionis? Ini ngarang Bapak Ibu, tolong dicek di kamus ya, belum tentu benar gitu ya. Karena berani take action ya ngasih istilah sendiri progresionis, mungkin ada mungkin tidak, tolong dicek gitu ya. Nah, progresionis itu adalah standar tertinggi di dalam kehidupan. Jadi kita take action, learn and action. Yo bilang, learn and action. 1, 2, 3, learn and action. Ketika kita learn and action, kita belajar dan bertindak. Dan pada waktu kita belum sempurna, tidak masalah, kita perbaikin. Kita apa? Perbaiki. Kalau Anda perfeksionis, mau mana? Kalau mana, luput gimana ya? Luput gimana ya? Anda tidak mana, sebetulnya Anda luput 100%. Ya atau ya? Ya. Tapi kalau Anda ya wes lah, mana? Set, jedet, luput. Terlalu kiri, tidak apa-apa, tinggal di kanan itu. Betul? Betul. Ini namanya progresionis. Namanya apa? Progresionis. Siapa orang yang hadir di sini mau jadi yang progresionis? Angkat tangan, katakan saya. Tolong sikut kiri, sikut kanan, katakan penting hoi. Bapak Ibu kalau disuruh nyikut, tolong disikut sungguhan. Ayo, tolong tangan kanan kiri begini semua. Ayo. Di rumah juga, ayo, ayo. Kalau Anda tidak berani gini, berarti keteknya bau. Ya. Menunda karena takut bau. Ya. Tolong sikut kiri, sikut kanan, kan penting hoi. 2 kali lipat lebih keras. Ya, ya, ya. Kasih tepuk tangan, kasih suara. Berikutnya, kira-kira Anda menunda, gini Bapak Ibu, semua itu ada obatnya, tapi tergantung penyebabnya, ya atau ya? Ya. Nih, penyebabnya apa kalau Anda menunda? Yuk, angkat tangan lagi. Susah. Tidak tahu caranya. Tidak tahu caranya. Betul sekali Bapak Ibu. Orang seringkali menunda, saya mau jadi developer. Caranya? Kalau tidak ngerti ya, lola, tidak jadi, ya atau ya? Ya. Ini Bapak Ibu, kita tidak akan pernah tahu caranya Bapak Ibu untuk sesuatu hal yang besar kalau kita juga tidak memulai ambil tindakan. Ya atau ya? Ya. Kalau Anda tidak tahu caranya Bapak Ibu, Anda hanya sejauh mata memandang. Yuk ngomong, hanya apa? Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang paling cepat, paling gampang. Contohnya, saya mau jadi developer. Kalau saya tidak tahu caranya bagaimana jadi developer, lebih baik saya bergaul dan berteman dengan para developer. Jos? Kalau mau lebih cepat, langsung kerjasama dengan developer. Jos? Masuk akal? Masuk akal. Kalau Anda kepengen langsing, Anda tidak tahu caranya, ya pokoknya pengen, ya tidak langsing-langsing, ya toh ya? Ya toh ya? Ya. Anda kepengen berhenti ngerokok, sebetulnya saya mau Pak berhenti, tapi tidak tahu caranya. Lebih baik Anda bergaul dengan orang-orang yang tadinya perokok berat dan sudah berhenti, ya toh ya? Ya. Atau bergaul dengan orang-orang pawang rokok. Kamu ketawa kok serem banget gitu ya. Kakak. Dari desa mana ya? Dari mana Pak? Dari Palangkaraya Pak. Wow, Palangkaraya itu pusat Indonesia loh. Yes. Betul? Katanya mau pindah. Oh, calon ibu kota. Jos? Jos. Wah, Pak Cilik ribut gitu ya. Yes. Oh, itu yang diterjunkan sana jebret terjadi. Ini gara-gara ini salah satu penundaan membahas yang penting karena terjadi distraksi seperti ini Bapak Ibu. Membahas yang tidak penting Bapak Ibu. Betul? Ini kalau Anda
Salah satu kenapa kok kita menunda yang penting, karena waktu kita penuh yang tidak penting. Ya atau ya? Ya. Kita salah fokus. Kita salah fokus. Kalau kita fokus gini Bapak Ibu, di dalam hidup ini ada 4 area yang Anda harus perhatikan. Ada berapa area? 4. Satu area yang penting, gini, area yang tidak penting dan tidak mendesak. Area yang tidak penting dan tidak mendesak. Terus 3 area berikutnya kita akan bahas setelah ini. Penting? Siap? Siap. Mendesak? Karena ada yang mendesak berikutnya, Bapak Ibu, mau penting atau enggak, tolong berdiri dulu semua. Yes! Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan gaya. 1, 2, 3, go, 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 go. I'll be there for you. This is not a job fight. Just a song I looking for to play. I'll be better all time. When you move me, everything is banyak sekali. Hiduplah dengan bergantos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Tadi sudah saya bahas Bapak Ibu, orang menunda karena malas, malas karena low energi karena bisa jadi salah makan, salah gaya hidup, dan juga salah berpikir. Tadi sudah polusi pikiran, kita harus rubah pikiran kita lebih positif. Sip? Sip. Anda bayangkan yang bergairah, fokus ke yang bergairah, Anda langsung semangat. Sip? Sip. Masih ingat tadi yang tidak laku pacaran tadi siapa gitu ya? Nah, ya, lakukan gitu ya. Anda tidak pernah tahu cerita saya karena Anda belum pacaran. Nah, menunda pacaran Bapak Ibu itu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu ada juga yang menunda karena tadi sudah, karena satu karena capek. Karena apa? Capek. Berikutnya karena perfeksionis. Karena apa Bapak Ibu? Anda mulai hari ini adalah progresionis. Mulai apa? Progresionis. Saya akan yang penting progres. Yang penting progres, tidak ada yang sempurna. Berikutnya tidak tahu caranya. Tidak tahu? Tidak. Supaya Anda tidak menunda, Anda tetap ambil langkah kecil, yaitu apa? Dekat-dekat dengan yang tahu caranya. Belajarlah dengan orang yang sudah berhasil di bidang yang Anda mau berhasil. Berikutnya, tadi Bapak Ibu, tadi bahwa pada waktu saya ngomong dengan Pak Didi, ternyata namanya Pak Didi gitu ya, dari Palangkaraya, saya terdistraksi Bapak Ibu. Kalau fokusnya terdistraksi, akibatnya kita juga fokus hal-hal yang tidak penting. Nah, kalau kita fokusnya ke hal-hal yang tidak penting, tentu saja kita waktunya habis, yang penting tidak bisa kita kerjakan. Ada 4 area yang tadi harus kita bahas. Satu adalah area yang tidak penting dan tidak mendesak. Tidak penting, tidak mendesak. Itu mestinya kita lupakan. Tidak penting, tidak mendesak. Contohnya apa? Facebookan, BBM-an, tergantung gitu ya. Banyak sekali BBM itu beredar, sudah tidak penting tapi malah mendesak itu ya. Orang seneng langsung di forward kemana-mana, ya toh ya. Nah itu Bapak Ibu, itu, dan kalau Anda terpaksa itu sebetulnya kalau forward itu tidak penting dan tidak mendesak, ya toh ya. Tapi Bapak Ibu ada yang tidak penting tapi mendesak. Apa itu tadi? Itu telepon, apa? Telepon, terima BB, Bapak Ibu terima apa segala macam, semuanya yang mendesak tapi tidak penting. Tapi ada juga zona satu yang namanya
penting tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak mendesak. Inilah yang harus diutamakan. Atau lupa Pak sebentar. Yang diutamakan itu bukannya yang penting dan mendesak yang keempat. Enggak Bapak Ibu. Kalau Anda mengutamakan penting dan mendesak, hidup Anda seperti pemadam kebakaran. Setelah kepepet baru Anda merasa penting dan mendesak. Contohnya Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah sekolah angkat tangan? Saya. Ada yang enggak angkat tangan juga. Ya, akhirnya angkat tangan. Oh, belum sekolah. Bapak Ibu kalau pernah sekolah, siapa yang pernah mengalami pada waktu Anda ujian, Anda menggunakan jurus SKS? Sistem kebut semalam, angkat tangan. Lah, setelah mendesak dan penting besok mau ujian baru belajar, betul? Nah, kalau wajah-wajahnya ini SKS sistem kebut sepagi, ayo pagi baru belajar mendesak. Lah kalau hidupnya kita seperti tadi penting dan mendesak terus, kita pemadam kebakaran. Mestinya sebelum mendesak, sebelum apa? Mendesak. Kita harus kerjakan hal-hal yang penting lebih dahulu. Akibatnya waktu kita 80% mengerjakan something yang penting dan tidak mendesak, pada waktu masanya sudah tidak mendesak lagi karena sudah kita kerjakan dari awal. Jos? Jos. Oke, silakan. Ada yang mau tanya, angkat tangan. Kalau tidak ada angkat tangan, angkat kaki. Silakan yang penting dan mendesak, silakan. Yes. Berdiri. Tunjukkan kejantanan Anda, geludak. Selamat malam Pak Tung. Silakan sebutkan nama. Nama saya Sofyan Rusli. Silakan Kang Sofyan. Saya laki-laki. Oh ya? Ya silakan. Ya saya mau tanya Pak. Tadi Pak Tung katakan menunda karena merasa tidak penting ya. Ya. Bagaimana jika beberapa hal itu memang sangat penting bagi kita dan walaupun tidak mendesak tapi harus dilakukan, tapi ada banyak hal yang memang kita merasa penting begitu. Jadi pentingnya banyak. Ya sudah, saya minta bantuan. Ini gimana nih jawabannya, ini gimana nih? Kalau semuanya penting terus gimana? Tolong dibantu dijawab. Harus punya skala prioritas. Wih, harus punya skala prioritas. Katanya kita begini, kalau mau sukses kita harus disiplin. Disiplin nomor 1 adalah disiplin mengerjakan hal-hal yang penting. Kalau Anda merasa yang ini yang menarik, kalau Anda kerjakan fokus di 1 sampai 3 hal yang penting, tiga-tiganya Anda excellent. Tapi kalau 4 sampai 10 hal penting, cuma 2 doang yang excellent. Tapi kalau Anda fokus kepada 11 sampai 100 hal yang penting, gak ada yang excellent. Semuanya CRPD. Gak tahu ya CRPD. CR itu anak kecoa, PT itu kecil gitu ya. Jadi CRPD itu gak ada artinya semua. Anda master di tempat yang minor, kan celaka gitu ya. Anda major, Anda sakti di tempat yang minor, salah Bapak Ibu. Anda mestinya Anda minor di tempat yang major, salah juga. Anda harusnya mayor Bapak Ibu. Anda dahsyat di tempat yang penting. Jos? Utamakan yang penting. Dan penting semua, mestinya enggak ada di bintang itu. Ini penting bintang 5, ini penting bintang 3, ya bintang 5-nya dulu yang saya kerjakan. Walaupun sama-sama pentingnya. Masuk akal? Masuk akal. Kalau tangan kanan ke atas dulu semua, tempel ke dagu saya, masuk akal. Gas! Lama-lama kinclong juga itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lanjut. Ini, kalau Bapak Ibu ada 2 jurus lagi. Jadi 1, fokus kepada yang skala yang paling penting, walaupun sama-sama penting. Yang kedua Bapak Ibu belajar delegasi. Yang kedua belajar apa? Delegasi. Kalau sama-sama penting, tentu saja kita bisa delegasikan kepada orang yang bahkan lebih ahli di bidang kita. Ya atau ya? Ya atau ya? Ya. Nih, delegasikan. Kalau tidur sama istri jangan didelegasikan, oke? Itu penting, peringkat kelima gitu ya. Yang ada yang bisa delegasi, ada yang tidak bisa didelegasi. Tapi kalau Anda yang bisa delegasi, delegasikan semaksimal mungkin. Berikutnya yang ketiga, Anda harus membuat satu yang namanya stop doing list. Membuat satu yang namanya apa? Stop doing list. Jadi ada orang bilang, Pak saya gini, ketika saya lihat Bapak Ibu, ternyata schedule-nya dia banyak mengerjakan hal-hal yang mendistraksi dia, dan dia fokus hal-hal yang tadi yang kecil Bapak Ibu, yang tidak. Ini harus stop. Apa yang stop? Truly stop. Yang terpaksa harus kerjakan orang lain, yang ini no, saya tidak mau ini. Saya mau fokus yang ini, walaupun penting semuanya. Tapi saya mau fokus yang ini. Saya mau jadi master di bidang ini. Oke, semoga bermanfaat. Sudah terpuaskan? Oh ya kan juga bisa memuaskan laki-laki juga, boleh ya? Oke, very good. Oke, silakan. Ada yang sharing lagi kira-kira penundaan Anda karena apa? Terus bagaimana kita bahas? Yes, silakan Pak. Karena susah. Susah? Nggak suka prosesnya. Oh, gini, karena susah itu bukan karena tidak tahu caranya. Kalau tadi kan sudah, kalau tidak tahu caranya kita langsung langkah kecil belajar dengan orang yang tahu caranya. Tapi ini susah, prosesnya berat. Saya tidak suka Pak prosesnya.
Nah, siapa yang mau tahu jawabannya? Katakan saya. Siapa yang tahu kata dua katakan saya. Saya ngomong gini Bapak Ibu, sebenarnya saya memikir Bapak Ibu jawabannya apa itu ya. Ini pertanyaannya malam hari ini berat-berat ini ya, peserta di rumah ini. Ya, jadi karena prosesnya kita tidak suka, caranya bagaimana? Ini, Anda tanya sama diri sendiri. Satu, supaya suka. Otak bekerja kalau ditanya, otak bekerja kalau ditanya. Supaya saya suka. Terus kemudian Anda kasih reward and punishment-nya yang lebih menderita, sehingga kalau Anda tidak melakukan, Anda lebih susah. Oke, saya ulangi. Satu, Anda tanya supaya prosesnya saya suka. Ayo tanya, apa? Supaya prosesnya saya suka. Contohnya, saya menunda baca buku Emotional Quotient Daniel Goleman, 500 sekian halaman Bapak Ibu. Wah, berat, baca lep tertidur, itu buku mengandung unsur hipnotis Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya begini Pak, harus gak? Kalau itu memang harus, contohnya saya tanya, ini harus gak? Oh, harus selesai, karena itu bidang yang saya harus kuasai juga. Emotional Quotient itu sangat ngetop Bapak Ibu, tapi bukunya berat bahasa Inggris dan tulisannya kecil-kecil lagi. Saya tanya, supaya saya nikmatin prosesnya, keluar ide, supaya saya nikmatin waktu baca jadi tidak berat, tapi baca jadi nyaman. Oh, baca di Whirlpool, baca di mana? Kasih air panas Bapak Ibu, air panas, terus kemudian dikasih dupa Bapak Ibu, aromaterapi, kemudian dengerin musik yang nada barok Bapak Ibu. Nada barok itu musik klasik yang sesuai dengan detak jantung 60 ketukan. Terus kemudian juga kasih buah, kasih makanan, kasih minuman, kasih aduk Bapak Ibu. Jane piknik apa gitu ya. Tapi jadi prosesnya nikmat. Saya baca 2 jam, istri saya sampai nyari saya, "Woi, papa kemana? Mandi 2 jam, goblok gue. Mandi atau tenggelam, woi," katanya. Tapi prosesnya jadi nikmat. Prosesnya jadi nikmat. Pada waktu saya mau buka toko buku di Jogja gitu ya. Toko buku Togamas di Jogja. Pada waktu itu Bapak Ibu harus naik mobil dari Malang pergi ke Jogja. Setiap Jumat Bapak Ibu saya tutup kerjaan saya yang di Malang Bapak Ibu, naik mobil 7 jam dari Malang pergi ke Jogja. Saya tidak nikmatin prosesnya. Saya tanya, supaya saya nikmat prosesnya bagaimana? Nah pada waktu itu dengarkan lagu-lagu. Saya kasih lagu-lagu kurang jos. Supaya nikmat dan manfaat gimana? Dengarkan kaset-kaset motivasi. Nah zaman dulu belum ada kaset motivasi Tong Desa Waringin gitu ya. Loh itu kan obat macet gitu ya. Anda macet gak seneng, mending dengerin CD-nya Tong Desa. Yes semangat gitu ya. Anda dengerin sampai yes sebelah kok orang edan gitu ya. Itu sebelah kalau orang gila lunjak-lunjak itu nyetir macet lunjak-lunjak gitu. Enggak apa-apa, yang penting manfaat. Yang penting manfaat. Dulu enggak ada Bapak Ibu. Ya sudah, saya ikut multi level Bapak Ibu, saya dengarkan lagu-lagu kaset-kaset motivasi dari multi level tadi Bapak Ibu, karena saya dengarkan terus akhirnya saya join multi level. Jos. Itu terpengaruh juga, tapi kan bagus, hal yang positif. Ya toh ya? Ya. Nah ini supaya prosesnya nikmat. Kemudian yang kedua, kasih reward and punishment. Jadi kalau saya menunda, kalau saya apa? Menunda. Kasih punishment. Jadi saya harus belajar menunda, saya setrap diri saya sendiri. Akibatnya tidak belajar, lebih sengsara daripada saya belajar. Orang yang bisa mendisiplinkan diri sendiri jarang didisiplinkan oleh orang lain. Ya atau ya? Ya. Cara mendisiplinkan apa? Kalau kita menunda, kita hukum. Dan nanti kita kasih reward. Nanti kita kasih apa? Reward. Saya mau fitness, yes mau fitness pokoknya. Kalau saya betul fitness 1 bulan terus menerus, saya kasih sepatu mahal. Jadi datang ke toko sepatu, beli sepatu dulu belum beli. Saya bilang, wah ini bagus, wah ini. Saya bilang, Pak tolong disimpan 1 bulan lagi saya beli. Jos? Boleh? Ini namanya menunda, tapi menunda yang baik, jelas? Menunda kesenangan untuk reward pada waktu kita sudah disiplin. Semoga terjawab. Jos? Kasih tepuk tangan dulu, kasih suara. Wah, yo yang lain lagi, yo Anda menunda karena apa? Silakan Pak. Oh harus berdiri ya, oke. Ya. Loh, dari tadi saya lihat dia sudah berdiri loh. Oh salah lihat. Silakan. Ya. Dia berdiri pun ditunda Bapak Ibu. Oke silakan. Ya. Itu fokus di keluarga juga ya. Anak sakit gitu ya. Anak sakit, terus ya terpaksalah nunda kerjaan gitu. Nunda kerjaan. Ya. Bapak Ibu penting anak atau penting kerjaan? Oke, siapa yang penting anak angkat tangan? Siapa yang penting kerjaan angkat tangan? Siapa yang bingung angkat tangan? Oh bingung juga, penting mana ya? Oh ya, bingung akibatnya menunda Bapak Ibu.
Nah, ternyata begini Bapak Ibu, kita harus urut mana yang penting. Kalau memang betul itu yang lebih penting, sebetulnya Anda bukan menunda kerjaan karena Anda ada yang lebih penting. Jadi karena lebih penting, ya alangkah baiknya Anda tunda yang tidak penting. Jadi sebetulnya itu bukan menunda, Pak. Kalau memang hati Anda merasa bahwa anak saya penting, ya sudah, saya tunda kerjaan dulu. Boleh atau boleh? Boleh. Sip? Jos? Tadi ada orang yang kejam di sini. Ayo, siapa ini tadi? Pak, pokoknya kerjaan yang penting. Anak sakit emangnya gue pikirin. Nah, sebetulnya tergantung sakitnya berapa parah. Terus kemudian ada istri yang bisa didelegasikan atau tidak gitu ya. Atau didelegasikan istri tetangga, boleh? Misal gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Semoga terjawab Pak ya. Jadi itu yang penting, bukan penundaan. Yuk, yang lain lagi. Yuk. Silakan, yes. Oke, Pak Tung, saya Didi dari Palangkaraya. Saya datang hari ini spesial untuk acara ini. Weh, kasih tepuk tangan, kasih suara, silakan Pak Didi. Ya, Pak Tung, saya hari ini tanya karena kebetulan saya di bidang asuransi, Pak Tung. Ya. Saya sering ketemu nasabah yang dia tahu persis sebenarnya asuransi itu penting gitu, Pak Tung. Dia tahu biaya kesehatan itu mahal, tapi masih sering nunda-nunda nanti ya gitu ya. Ada saran nggak Bapak untuk kami yang bekerja di bidang asuransi? Apa yang bisa kami sampaikan kepada para nasabah yang sebenarnya mereka sangat tahu pentingnya asuransi itu, Pak Tung? Weh, kasih tepuk tangan dong, kasih suara, Yes. Wow. Ini Bapak Ibu, kalau ini saya ingat kisah pribadi saya begitu ya. Saya dulu juga menunda-nunda asuransi Bapak Ibu. Ternyata begini Bapak Ibu, orang menunda karena dia untungnya buat saya tidak jelas. Betul? Oh, saya untungnya apa? Saya kan keluarnya, aduh, asuransi saya keluar terus nih. Keluar sakit, tapi untungnya apa? Nanti kalau mati kan gak enak, betul? Nanti mati Bapak untung loh, untuk apa itu ya? Nah, tapi Bapak Ibu, satu hari Bapak Ibu, saya bisa asuransi karena agen asuransinya Sakti Mandraguna. Weh, pada waktu itu saya tunda, dia datang orangnya ulet sekali Pak. Jadi orangnya betul-betul sangat ulet. Pada waktu telepon sudah saya persulit, tetap dia datang lagi. Terus satu hari saya bilang, sorry, mau kemana? Saya lagi di Balikpapan, lagi di mana? Dia, kapan Bapak kosong? Wah, saya enggak tahu kosongnya kapan. Sebenarnya saya persulit toh. Tapi dia orangnya tangguh. Orangnya apa? Tangguh. Dia satu hari nongol di rumah saya. Ini mesti karyawan saya ngasih bocoran ini aja. Saya jadwal pas di rumah. Tadi sorry ya, saya waktu untuk keluarga. Dia tetap oke, tetap baik. Dia tangguh. Dan satu hari Bapak Ibu, karena saya tidak enak hati, lama-lama nerima juga. Ya toh ya? Ya toh ya? Nah, saya terima. Kemudian saya terima Bapak Ibu. Saya heran. Saya tuh kalau ada orang yang dahsyat, tangguh, saya selalu kepengen tahu, kenapa kok tangguh seperti itu? Saya tanya, kenapa sih kalau orang lain saya tolak satu kali, dua kali, Anda terus-menerus dahsyat luar biasa seperti ini? Dia ngomong, dia langsung cerita. Dia ngomong gini, Pak Tung, saya dulu itu juga tidak setangguh ini. Tapi hari ini saya tangguh karena apa? Satu hari pada waktu saya mau nawarkan asuransi, juga hampir kalau saya merasa bahwa orang ini penting, bahwa dia harus punya asuransi. Tapi ternyata orang ini sibuk, jadi tidak bisa ketemu, dan menghindar. Dan pada waktu sudah hampir ya, tapi dia sibuk lagi. Akhirnya saya merasa tidak enak hati dan saya kendor. Saya jadi lupa untuk tangguh. Saya gembos, saya pikir nanti kalau butuh kan telepon sendiri. Dan ini orang adalah saudara saya. Ternyata Pak, dia tabrakan dan meninggal dunia. Ini saudara Pak. Waktu saya datang, saya sungguh kecewa Pak. Saya nangis lebih kencang dari istrinya. Bisa bilang, kenapa kamu nangis lebih kencang dari istrinya dia? Karena saya datang cuma bawa ucapan duka dan uang secukup dan bunga doang. Mestinya saya datang harus ngasih dia 2 miliar. Ini loh Pak, karena saya merasa mulai hari itu saya janji sama diri saya sendiri bahwa kalau saya merasa bahwa yang saya jual ini adalah penting, saya harus sungguh-sungguh, saya tidak mau menunda, saya akan ketemu. Kalau akhirnya sudah saya presentasi dia nolak, ya terserah dia. Kalau sudah mau, saya akan terus, akan saya uber gitu ya, karena saya tahu bahwa ini penting untuk dia. Nah, kalau saya melihat Pak Tung itu mirip saudara saya. Silakan dah Bapak Ibu. Dapat ilmu ya, senang. Tapi ternyata begini loh Bapak Ibu, orang menunda karena tidak jelas, untungnya tidak tahu ruginya. Ya atau ya? Ketika Anda tahu ruginya, aduh kalau aku nunda-nunda, something happen, mestinya anak istri saya bisa menerima banyak. Ternyata enggak, itu sangat painful, betul? Betul loh Ibu? Nah kalau Bapak Ibu sebetulnya sekali lagi, penundaan datang
Manusia otak hanya cari nikmat menghindari sengsara. Kalau tidak jelas nikmatnya, actionnya. Tapi sayangnya Bapak Ibu, 80% motivasi datang karena menghindari sengsara. Oh nanti kalau Anda gini dapat sekian, Anda tidak peduli. Tapi kalau mendadak Anda meninggal, keluarga Anda tidak dapat apa-apa, cuma dapat karangan bunga. Lah itu Bapak Ibu. Langsung saya, ya, sini, mana dia, ya, katakan. Jos? Dahsyat? Oke, tolong berdiri semua. Yes. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan 1, 2, 3, go. Terasa di hati berbunga-bunga setiap bertemu. Asik dirimu, asik dekat denganmu. Aku berharap semoga kaulah yang akan menjadi pacarku. Hidup hanya sekali. Berikan dos kanan kiri, katakan Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Nah inilah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kenapa menunda, salah satunya tidak jelas Bapak Ibu nikmat dan sengsaranya. Kalau Anda prosesnya sengsara, Anda rubah jadi prosesnya supaya nikmat seperti apa. Dan kalau tidak memulai, sengsaranya seperti apa. Otak manusia hanya cari nikmat menghindari sengsara. Cari nikmat menghindari sengsara. Misalnya ada orang kepengen langsing. Kepengen apa? Langsing. Dia menunda Bapak Ibu untuk olahraga. Dia menunda Bapak Ibu untuk mengurangi makanan. Resep langsing Bapak Ibu yang paling sederhana ini Bapak Ibu, jumlah masuk energinya dengan jumlah keluarnya, banyak keluarnya pasti langsing, gitu ya? Ya toh ya? Kalau masuknya lebih banyak dari keluarnya, ya gemuk jadi badan gitu aja. Nah salah satu caranya Bapak Ibu yang terbaik, kalau Anda sudah terlanjur gemuk, kalau belum ya dicegah. Dicegah itu adalah yang terbaik, gitu ya. Caranya nyegah gimana? Pakai timbangan kecil. Pakai timbangan kecil. Kalau timbangan kecil Bapak Ibu, setiap hari Anda nimbang, baru gemuk sedikit atau naik di luar budget Anda, target Anda langsung olahraga lebih banyak, kurangi makan, hari itu langsung lebih langsing, ya toh ya? Jadi mulai hari ini semua beli timbangan. Jos? Setuju? Setuju. Siapa yang setuju angkat tangan saya? Kecuali kamu Dek, kamu terlalu kurus ya. Besarkan di tempat yang tepat itu ya. Oke. Kasihan itu loh ya. Ternyata begini Bapak Ibu, Anda bisa melakukan komitmen. Kalau sudah terlanjur gemuk, misalnya saya mau turun 20 kilo, Anda langsung komitmen. Tapi jurusnya yang masuk akal. Saya mau turun 20 kilo dalam 1 hari. Ya bisa sih, tapi harus potong kaki kanan pakai kiri gitu ya. Langsung turun 20 kilo gitu ya. Yang caranya yang masuk akal, misalnya saya mau turun 2 kilo, ya kalau misalnya yang wajar itu 4 kilo sebulan lah, itu wajar gitu ya. Masih sehat. Nah Anda kalau mau, Anda punya alasan sangat kuat, caranya punya alasan sangat kuat, Anda melakukan satu public commitment, janji. Bisa janji kepada diri sendiri, paling lemah. Janji kepada orang banyak, sangat bagus. Janji yang paling bagus kepada notaris, kepada apa?
Saya sudah pakai hukum, gitu ya. Anda pergi ke notaris, Anda taruh duit 50 juta, bilang, Pak Notaris, saya mau buat perjanjian dengan Anda. Setiap bulan, tanggal 1, maksimum tanggal 10. Tanggal 1, maksimum tanggal 10, saya akan datang nimbang. Kalau saya tidak turun 4 kilo, atau saya tidak datang, 50 jutanya Anda ambil, Jos. Good? Menarik? Kira-kira langsing nggak? Jurusnya masuk akal? Masuk akal. Nah, tangan kanan ke atas, ya, lupa, tangan kanan ke atas dulu, tapi saya masuk akal. Das. Nah, ini Bapak Ibu, ada hal-hal kecil yang mempersulit kita, membuat kita jadi penuh penundaan. Kalau Anda olahraga Bapak Ibu, Anda males, ya toh ya? Karena apa? Terlalu, misalnya sepatunya terlalu jauh. Jadi Anda dekatkan dulu, permudah kebiasaan baru. Caranya permudah supaya Anda tidak menunda, ya Anda tidur pakai sepatu olahraga, bagus? Kalau tidur ya langsung olahraga, nggak usah gitu ya. Bisa? Jadi Anda permudah, Bapak Ibu siapin dulu. Kalau Anda lagi anak-anak murid belajar, ya taruh dulu semuanya, peralatan belajarnya sudah, semuanya sudah. Jadi Anda cek, pulpennya sudah ada, soal-soalnya sudah ada, semuanya sudah ada. Tentu saja kemungkinan Anda menundanya berkurang. Ya atau ya? Sip? Jos? Nah sekarang tiba saatnya kita Bapak Ibu, kita harus belajar Bapak Ibu. Ini penundaan itu yang paling parah. Anda menunda belajar hal-hal yang penting dalam hidup. Anda menunda melakukan hal-hal yang penting dalam hidup. Kalau Anda belajar, Anda tidak boleh tunda. Apa yang tidak boleh tunda? Satu, belajar cara belajar. Satu, belajar cara belajar. Yang kedua Bapak Ibu, belajar berpikir. Belajar apa? Berpikir. Terus ilmu berpikir terus berkembang Bapak Ibu. Luangkan waktu belajar berpikir. Sip? Yang ketiga Bapak Ibu, belajar tentang kesehatan. Belajar tentang kesehatan. Penting atau penting? Penting. Yang keempat Bapak Ibu, Anda belajar tentang keuangan. Belajar tentang apa? Keuangan. Bagaimana kaya, bagaimana lebih kaya lagi, bagaimana kaya secara halal. Amin. Amin. Nah kemudian belajar tentang relationship. Belajar tentang apa? Relationship. Siapa yang mau belajar Bapak Ibu tentang relationship dengan dahsyat Bapak Ibu, jadi akrab dan bergairah Bapak Ibu. Kalau bergairah dia langsung saya semangat. Boleh. Minggu depan boleh? Akrab dan bergairah. Jos? Jumat malam jam berapa? 8 sampai jam 9. Sip. Nah berikutnya Bapak Ibu Anda belajar juga tentang marketing. Belajar tentang apa? Ternyata Bapak Ibu setelah saya belajar bagaimana kaya Bapak Ibu tetap Anda harus belajar jualan. Ya atau ya? Ya. Karena Bapak Ibu orang kaya pasti jualan. Kalau Anda bilang, Pak saya kaya karena tidak jualan. Lu kok bisa? Karena warisan. Karena kawin sama orang kaya. Kalau kawin sama orang kaya itu pun juga jualan ya. Jual diri betul. Ya atau ya? Nah sekarang Bapak Ibu ketika Anda belajar banyak hal ini, learning what really matters. Learning what really Anda akan dahsyat dalam kehidupan Anda. Ya atau ya? Ya. Nah sekarang Bapak Ibu ada orang Bapak Ibu ikut seminar saya dan hidupnya menjadi tambah sukses loh. Sebelumnya sudah sukses tapi banyak sukses. Sukses karena belajar marketing, belajar segala macam Bapak Ibu, bahkan datang untuk melakukan coach dengan saya Bapak Ibu, bayar mahal Bapak Ibu, tapi hasilnya dahsyat luar biasa. Siapa yang mau nonton video tape ini? Angkat tangan saya. Mari kita saksikan video tape ini. Deng. Saya murid dari Pak Tung Desem Waringin. Saya sudah mempraktekkan salah satu jurus dari Pak Tung dan hasilnya penjualan di hari terakhir di PRJ tahun 2012 itu mencapai 2.000 helm lebih hanya dalam satu hari. Itu adalah rekor tertinggi kami dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di saat kompetitor mendatangkan artis, kami hanya memakai salah satu jurus dari Pak Tung. Tepuk tangan mereka lagi. Ini Bapak Ibu, bagaimana di pameran PRJ Bapak Ibu. Orang ini kalau pameran Bapak Ibu sekian puluh tahun yang lalu terus pameran helm Bapak Ibu. Ternyata helmnya cuma laku 10-20 Bapak Ibu sehari. Sekarang sehari sudah di atas 2.000 Bapak Ibu. Jos? Dahsyat? Yang lebih seru Bapak Ibu, gini Bapak Ibu, tokonya yang pada waktu pameran Bapak Ibu, stand yang lain rame Bapak Ibu karena ngundang artis dangdut Bapak Ibu, tapi belinya tempatnya dia. Jos? Saking ramenya Bapak Ibu sampai dia nanya, itu apa bagi helm gratis kalau rame kayak gitu no. Ternyata malah dijual Bapak Ibu sedikit lebih mahal dibanding di luar Bapak Ibu, tetap lebih laku. Jos? Bahkan Bapak Ibu sampai orangnya nanya tetangganya, itu kok rame itu apa pakai dukun toh? Dijawab iya pakai dukun tong katanya gitu. Nah
jam 9 Bapak Ibu di PRJ pameran jam 10 Bapak Ibu, dia terpaksa pada satu hari jam 10 Bapak Ibu, dia harus tutup padahal sudah rame. Kenapa? Listrik dimatikan Bapak Ibu. Besok dia lebih pintar, nggak mau kalah, bawa genset sendiri Bapak Ibu. Good? Sampai Bapak Ibu kadang PRJ sampai jam 2 malam. Sampai jam 2? Itu pun gara-gara diusir satpam Bapak Ibu. Karena terus jualannya sakti sekali. Nah kebetulan orang ini hadir di sini Bapak Ibu. Siapa yang mau orang ini saya hadirkan? Angkatan katakan saya. Tepuk tangan yang meriah dulu Bapak Ibu. 2 kali lebih meriah. Mari kita sambut Mr. Iwan. Silakan Pak. Ya, saya belajar sama Patung ya. Memang benar tadi yang Patung ngomong, yang di PRJ itu memang udah nggak boleh jualan lagi. Saya sudah tutup, tetap ada orang mau beli. Sampai satpam bilang tutup sampai satpam yang ngusir. Jadi semua di stand di PRJ semua ditutup, stand kita aja masih buka Patung. Ini ngeyel. Jadi saya bilang gimana tutup ini semua orang masih mau beli. Ya sudah, habis sampai satpam yang ngusir ya kita mau nggak mau ya tutup akhirnya. Kalau satpam belum ngusir kita belum tutup. Dahsyat Bapak Ibu. Apa sih yang Bapak belajar tadi? Saya ini hebat Bapak Ibu. Pada orang ke-9 dia langsung Patung, saya mau coach. Dia tidak menunda Bapak Ibu. Kita ada orang yang dianggap lebih baik, lebih dahsyat, dan lebih tahu dari dia langsung, pokoknya saya belajar. Pokoknya dia man of action Bapak Ibu. Murid saya banyak, yang sukses juga banyak. Tapi ini satu banyak sukses, Jos. Saya dengar pabriknya sekarang ketinggalan berapa bulan sudah dari ordernya gitu ya. Marketingnya lebih cepat, malah saya terlalu cepat Patung. Sampai istri saya bilang kalau mau apa-apa mikir dulu, stop. Kamu kecepetan. Kalau orang lain kurang cepat, saya kecepetan. Terbalik Patung. Bagus juga. Ini namanya happy problem. Keramaian pabriknya stop, jangan jualan dulu. Keren. Anda belajar apa sih Pak yang membuat Anda jadi hari ini sukses dahsyat luar biasa? Ada 2 ya, terutama yang saya belajar. Yang pertama itu faktor kali. Nah, faktor kali. Faktor kali ya. Tolong tangan kanan gini semua. Faktor kali. Jadi tanya dong, apa itu? Nah, ya apa itu? Coba silakan. Faktor kali gini Patung. Kalau di dunia helm kan kita sudah mengarah ke fashion. Ya, jadi corak itu nggak cuma satu. Kita bikin corak itu banyak. Jadi itu salah satu faktor kalinya. Terus kita bikin juga model helmnya banyak. Terus kita bikin juga size-nya, kita bikin juga warnanya. Jadi dikali-kali jadi banyak. Akibatnya satu orang tadinya helm itu cuma alat keamanan, sekarang jadi fashion seperti jam. Begitu ya? Ya, betul. Jadi helmnya bisa 2, 3, jadi kalau pakai baju kuning, helmnya kuning. Wow. Malah ada pertanyaan lucu Patung di Kota Banjarmasin. Kalau satu motor itu helm 2 orang boncengan, berapa helmnya? Berapa helmnya? 1 orang, 2 motor boncengan, berapa helmnya? Depan belakang. Satu setir, 1 penumpang. Wah, gitu ya. 2. Di sana 10. Wih. Kok bisa setiap keluar model baru, tadi yang saya bilang warnanya dikali-kali itu corak baru, dikali lagi serinya, dikali lagi itu dia beli terus. Nah, jadi satu motor boncengan helmnya bukan 2, sudah jadi 10. Nah, jadi tanpa itu kita nggak bisa jualan terus. Jadi salah satu inovasinya ya faktor kali tadi itu Patung. Saya dengar ada yang gambar Tweety, ada yang gambar macam-macam lucu-lucu. Kartun lisensi kita ambil. Nah, jadi lisensinya semua kita borong Patung. Jadi semua lisensi dari Warner Bros, dari Tweety sampai Donald Duck semua kita borong. Nah, kalau wajahnya kayak gini perlu diborong Pak Tommy. Ini kan kayak Donald Duck juga itu ya. Lucu loh mukanya loh. Wah, ini loh imut. Nah, terus setiap kali 1 bulan kita keluar lagi seri 1, seri 2, seri 3 ya. Beli aja terus sampai serinya habis gitu loh. Nggak habis-habis kan, kita ganti lagi. Dia udah bosan Donald Duck, kita keluarin lagi. Warner Bros kita keluarin lagi yang lain. Wow. Barbie jadi mereka akan beli terus. Ya sebagai marketing tadi yang Patung bilang, ya memang benar kita harus jualan terus. Kalau semua udah nggak jualan, kalau semua udah tidak membeli ya kita mau jualan sama siapa? Jadi ya memang jurusnya di situ. Lah kalau pameran tuh kok sampai orang sampai katanya pakai dukun tadi itu. Nah, untuk yang pameran gini Patung, orang pada dasarnya ego, pada dasarnya orang seperti Patung pernah bilang, kalau kita foto, yang kita lihat duluan siapa? Diri kita. Kita nggak mungkin nyari orang lain, cari diri kita. Jadi di pameran itu saya bikin lelang. Nah, lelang helm. Nah, waktu lelang helm itu dari murah nih. Dari satu helm 50.000 karena egonya orang nih. 75, yang satu 100. Emang lu doang punya duit. Satu lagi 125. Akhirnya naik sampai melebihi harga jual saya Patung. Misalnya modalnya cuma 150, ini 200 masih ngotot aja. 225, 250 ini mau jadi berapa nih? Saya sendiri yang jualan nggak enak. Udah kasih deh jual, udah kemahalan.
Gitu. Udah kemahalan kita nggak enak, jadi ya udah Kasih kita tepuk tangan dong Bapak kita Ibu. jual. Yeay. Woo. Yeah. Wow. Sampai berkali-kali saya pesan sama anak buah saya, kalau udah terlalu mahal jual aja, kesian orang yang terbeli kemahalan. Sampai saya yang kasih tahu anak buah saya, kalau nggak mereka terus aja dipancing kan, dari 150, 200, 250, terus mau jadi berapa? Udahlah jual, saya bilang nggak enak. Nanti dia beli kemahalan karena saat itu egonya itu mau yang mahal, egonya itu Pak. Jadi waktu itu 225, 250, wah dia nggak mau kalah 275. Kan saya nggak enak yang jual, ini harganya misalkan 200, udah 275 masih mau 300, mau jadi berapa? 500, nggak enak saya. Jadi udah jual aja, nggak enak. Inilah nanti. Bapak Ibu, karena dia mau belajar, karena dia mau apa? Dan praktek, dan apa? Kalau Anda tidak mau belajar, Bapak Ibu, Anda menunda, istilahnya bayar yang di depan Bapak Ibu, biasanya yang bayar di belakang jauh lebih mahal. Betul? Anda tidak belajar tentang relationship Bapak Ibu, Anda tidak belajar tentang bagaimana lebih akrab, lebih bergairah Bapak Ibu, Anda tidak mau belajar Bapak Ibu, di kemudian hari biaya perceraiannya lebih mahal, ya toh ya? Ya toh ya? Anda tidak mau ikut seminar Bapak Ibu, jualan susah Bapak Ibu, Anda bangkrut lebih mahal lagi, ya toh ya? Betul? Jadi jangan ditunda. Sip? Nah kebetulan, kalau jangan ditunda malah ditunda. Take action now. Take action now. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Iwan. Kasih suara. Thank you Pak Iwan. Thank you so much. Thank you. Yeah. Wow. Demikian Bapak Ibu, saya akan kasih Anda hadiah untuk yang hadir di sini Bapak Ibu. Hadiahnya Bapak Ibu, CD audio saya, menanam tindakan, membuang penundaan, menuai keajaiban. Siapa yang mau katakan saya? Seluruh peserta TDW Show di studio akan saya kasih satu persatu, gitu ya. Sedangkan peserta di rumah Anda juga saya kasih. Caranya gimana? Anda follow di Twitter saya di @tongdewe atau di @tdwshow TVRI. Anda berikan serangkuman Saripati yang Anda belajar hari ini, Anda tweet, dan kemudian Anda akan saya follow 20 yang beruntung. Kemudian kita akan minta alamatnya dan kami akan kirim secara gratis. Dan kalau Anda ingin pasti dapat hadiah CD, besok di kemudian hari ikutlah TDW Show di studio, ya toh ya? Caranya bagaimana? Telepon di nomor telepon ini, daftarlah nama dan SMS Anda. Sip? Sip. Jos? Oke, tolong berdiri semua. Yes. Hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan 1, 2, 3, go, 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 go. Saat ada kemajuan, tapi